Coba angkat tangan, siapa di sini yang kalau lihat barang ini, bubble wrap, bawaannya langsung gatal pengen mencet? Jujur aja, susah banget kan buat berhenti? Jangan merasa bersalah, karena ternyata rasa candu itu bukan salah lo. Bubble wrap memang adiktif secara psikologis, dan bahkan ada riset ilmiah yang membuktikan hal tersebut. Tapi coba kalian tebak, apakah benda ini dari awal diciptakan buat ngelindungin barang paketan kalian? Jawabannya bukan. Fakta mencengangkannya adalah bubble wrap pada awalnya dirancang untuk dijadikan wallpaper dinding. Mari kita mundur ke tahun 1957. Bayangkan, era di mana desain interior lagi gila-gilanya mencari inovasi baru. Di tengah situasi itu, ada dua engineer bernama Alfred Fielding dan Mark Chavannes. Mereka berdua sedang bereksperimen mencoba membuat wallpaper bertekstur 3D yang beda dari yang lain. Cara mereka bereksperimen cukup unik. Mereka mengambil dua lembar plastik tirai kamar mandi, lalu menyegel bagian pinggirnya rapat-rapat. Dan hasil dari eksperimen itu, terciptalah lembaran plastik yang penuh dengan gelembung udara di tengahnya. Melihat hasil ini, mereka berdua excited banget. Mereka sangat yakin kalau inovasi ini bakal jadi tren wallpaper modern yang sangat futuristik. Mereka mulai mencoba menjual ide ini ke publik, tapi responsnya mengecewakan. Gak ada satupun orang yang mau beli. Alasannya simple, orang-orang gak mau dinding rumah mereka kelihatan aneh dan dilapisi plastik gelembung. Apakah mereka menyerah? Ternyata belum. Karena gagal jadi wallpaper, mereka putar otak dan muncul ide berikutnya. Menjual plastik gelembung ini sebagai greenhouse insulation. Idenya adalah menjadikannya selimut untuk tanaman supaya tetap hangat di dalam rumah kaca. Mereka mencobanya lagi ke pasar, dan tebak apa yang terjadi? Nggak laku juga, 2 kali gagal total. 3 tahun penuh tidak kepastian, hingga akhirnya di tahun 1960, seorang marketing manager bernama Frederick Bowers bergabung dengan mereka. Orang ini punya vision yang tajam dan melihat produk ini dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Dia bilang, ini bukan wallpaper, ini juga bukan selimut tanaman buat greenhouse. Ini adalah pelindung barang saat pengiriman. Dan kebetulan timingnya sangat sempurna. Di tahun yang sama, raksasa teknologi IBM lagi pusing mencari cara untuk mengirimkan komputer baru mereka. Seri IBM 1401 dengan aman ke tangan pelanggan. Masalahnya, komputer zaman itu harganya sangat mahal, ukurannya sangat besar, dan sangat gampang rusak kalau terguncang. Bowers datang membawa bubble wrap sebagai solusi. IBM melihatnya, mencobanya, dan langsung melakukan order dalam jumlah yang sangat besar. Mulai dari titik itulah, industri packaging berubah selamanya. Sebelum kita tutup cerita ini, gue punya beberapa fakta gila tentang bubble wrap. Sekarang, perusahaan yang memproduksi bubble wrap, yaitu Sealed Air Corporation, berhasil mencetak revenue raksasa sebesar 5,5 miliar dolar per tahun. Saking ikoniknya, dunia bahkan punya hari bubble wrap sedunia yang dirayakan setiap hari Senin terakhir di bulan Januari. Dan yang paling menyedihkan dalam sejarah per bubble wrapan ini, sekarang ada versi bubble wrap yang sengaja dibuat supaya nggak bisa dipop, alias nggak bisa dipencet sampai meletus. Namanya iBubble Wrap yang dirancang khusus untuk efisiensi shipping. Dari cerita ini kita belajar, Fielding dan Chavannes harus rela menelan kegagalan 2 kali sebelum produk mereka akhirnya menemukan tujuan sejatinya. Kadang di kehidupan ini lo nggak salah, lo cuma belum ketemu aja sama masalah yang tepat buat lo selesaikan. Segitu dulu dari gue, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!